Saya pesan untuk adik-adik mahasiswa atau yang saat ini masih aktif ini, jangan nanti mayoritas pulau-pulau di Indonesia udah, pulau besar di Indonesia udah. Sudah pernah disinggahi ya? Nah, tapi ya bersyukurnya semua itu gratis, Mas. Fasilitasi oleh negara dan atau fasilitas kampus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Terserah Sersan. Apa tuh? Apa tuh? Coba dijelaskan dulu itu apa terserah sersan. Terserah Sersan itu merupakan bagian yang terintegrasi Beda jadi. dari bercandaan-bercandaan teman-teman, tempat tongkrongan, di kampus, di warung makan, warung kopi salah satunya. Nah, asal jangan di bar aja ya. nah itu nggak boleh, jangan. Jadi teman-teman di sini apa namanya? Apa namanya? Nah, inilah. SS itu apa namanya? Sersan itu jadi Serius, serius tapi santai. Ah. Gitu, nanti dipotong aja. Serius tapi santai. Jadi teman-teman, di sini saya sudah kedatangan dua sahabat saya, dua kawan saya yang kemudian bisa teman-teman lihat videonya di sebelum videonya di channel-channel yang lain lah. Karena mereka juga sudah diundang di beberapa channel YouTube berkaitan dengan hal-hal mitigasi bencana. Dan mereka ini adalah ahli di bidangnya. Jadi monggo pinarak Mas. Enggak, kita ahli dalam segala bidang. mitigasi apa maksudnya? Entahlah. Ini Ya, mitigasi ada mitigasi percintaan, ya kan? enggak Percintaan itu kan bencana juga. Bentar, Bos. Sebelumnya kan di video di podcast atau apalah yang sebelumnya itu yang kita bahas soal cinta lah apa hati lah itu kita sudah memperkenalkan diri. Nah, saat ini kayaknya ente ini baru pertama nih. Oh, begitu. Di forum ini. Jadi mungkin dari kawan-kawan penonton Terserah Sersan belum mengenal nih siapa nih orang baru. Jadi sekilas bisa memperkenalkan dulu ya. Bukan gitu ya, Bro Ilham. Nah, Oke, teman-teman Sersan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dike Muhdi. Saya berasal dari Yogyakarta, teman-teman. Jadi serius ini. Cuman dua orang ini tidak mempercayai saya bahwa saya berasal dari Yogyakarta. Tidak masalah. No muka problem. ente ini bukan muka Jogja. Jadi muka apa? Hah? Muka apa? Apa ya? Lo Muka harus ada bangga Jogja. dong dengan ternatenya dong. Nah, Harus bangga. karena saya lahir di Jakarta, beda lagi nih. Oh iya. Jadi saya berasal dari Ternate. Kalau bagi teman-teman yang tidak tahu Ternate, mungkin nilai geografisnya merah. Habis ini buka Google Ya, Maps. jadi habis ini buka Google Map, jangan Google Map, buka peta aja peta. Jadi teman-teman, di sini kita akan ngobrol santai. Oh iya, saya dari Ternate, saya kuliah di Jogja. Kebetulan satu kampus dengan Mas Suryo Ilham ini, tapi beda fakultas. Di kampus yang biasa-biasa saja dan melahirkan orang yang biasa saja. Nah, itu dia. Perlu saya garis bawahi. Universitas Gudang Masalah. Wow. Jangan sampai nanti ini. Nanti Pak diserang. Rektor, Bu Rektor, Pak Rektor, mohon maaf. Jadi teman-teman sekalian, malam ini kita akan ngobrol santai. Terserah Sersan ini membahas tentang bahan-bahan obrolan yang biasa aja, terus kemudian ngalir aja. Apa yang mau diceritakan, apa yang mau diungkapkan, silakan diungkapkan, silakan diceritakan. Dan topik malam ini adalah Apa nih, Boy? Topik malam ini adalah Apa? persoalan kenapa belum lulus kuliah. Nah, Basic-basicnya kenapa mahasiswa nah, tidak bisa lulus tepat waktu? cocok. Pertanyaan kemudian, tapi luluslah di waktu yang tepat. nah itu dia. Pertanyaannya, soal ini nanti entah pembelaan atau apa ya. Yang temanya kenapa mahasiswa tidak bisa lulus tepat waktu. nah, beberapa mahasiswa. Jadi saya mulai duluan dari Mas Ali Fikri alias Acong. Ah, oke. Monggo
diperkenalkan kuliah di mana, namanya siapa, angkatan berapa, kenapa belum lulus? Silakan. Saya oke ya. Bisa dimulai nggak nih? Bisa. Monggo. Tapi kopinya mau habis nih. Waduh. Nah, nanti kita pesan. Nanti kita pesan kopi. Oke, saya berasal dari salah satu kampus kecil ya di pinggiran ibu kota. Tepatnya di salah satu kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, Ciputat lebih tepatnya. Kecamatan kan? Kecamatan. Kan itu ada banyak kampus di situ ya. Ada banyak Cocok. kampus lah. Nanti silahkan teman-teman cari gitu kan. Saya mulai masuk kuliah itu tahun. Wah, nggak bangga sama kampusnya sendiri nih. Bukan Gak disebutin. Gak disebutin. Mau gimana pun. Kan universitasnya kan nasional skalanya kan. Iya, saya Nah. tetap bangga dengan kampus saya gitu. Nah. Nanti kalau Pasti kan pemirsa Sersan mempertanyakan di mana sih kampusnya Tangerang Selatan? Apa itu yang kita cari? Penasaran Oh. seorang penonton. Oh gitu. Jadi saya masuk di salah satu Dalam kurung tidak bangga gitu. bangga, tetap bangga. Oke, lanjut. Tahun 2015. Hitungannya saya masuk kuliah itu sudah terlambat lah dengan teman-teman seangkatan saya. Saya masuk kuliah itu sudah terlambat sekitar 2 tahun kuliahnya. Oke. Teman-teman seangkatan. Jadi bisa Kenapa ini? Karena bodoh kah? enggak, karena background saya kan saya dari Madura, saya Pesantren. terlalu lama. Tapi jangan nyalain Madura Nggak juga. menyalahin, saya nggak menyalahkan oke. gitu. Jadi Ah. saya menjawab kata Mas Ilham bukan terlalu bodoh gitu. Karena banyak mengabdi lah pas di pesantren. Oke, Ini sedikit Masya Allah. mengabdi. Masya Allah teman-teman. Mengabdi di pesantren. Jadi kalau dilihat dari teman satu angkatan itu bisa dikatakan saya yang paling tua. Oke. Lanjut. Untuk kelahiran lah kita rahasia. Yang tua juga dari satu angkatan sebelum Anda. Ya bisa jadi. Nah. Karena saya di angkatan yang sebelum 2015 itu. Cocok. Saya masuk 2015, jurusannya Hukum Ekonomi Syariah yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Masuk 2005, awal kuliah itu saya ya berkuliah seperti mana mahasiswa pada umumnya, betul. Masuk pagi, masuk kalau ada jeda, kan biasanya ada jeda Ya, tuh benar. antara satu mata kuliah dengan mata kuliah ya, yang lainnya. betul. Biasanya itu tetap di kampus. Oh, gitu. Di perpus. Oh gitu. Aktivitas di sela-sela itu di perpus ya berarti ya. Itu awal-awal. Oke. Awal-awal. Oke. Menginjak semester berikutnya atau tahun berikutnya sudah mulai agak kenal dengan namanya organisasi ekstra Oh, kampus. tepatnya di semester berapa itu? Itu tepatnya di semester genap. Semester genap. 2. Oke. Dari situlah saya mulai bergaul dengan teman-teman organ ekstra ya. Perlu digarisbawahi juga di sini bukan berarti saya nantinya mau menyalahkan organ ekstra ya. Betul. Jadi nanti teman-teman, adik-adik yang ada di kampus itu harus bisa membagi waktu antara organisasi intra dan ekstra. Nah, kenapa? Nah, saat ini posisinya saya lagi belum lulus nih. Oke, Jadi dari belum lulus ya. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Berapa tahun tuh? Udah 6 6 tahun. ke-6. Tahun ke-6. Oke, kawan-kawan. Normal harus udah mau wisuda S2 nih. Nah, harusnya. Tapi insya Allah tahun ini insya Allah. Kalau kata anak-anak Jaksel, noted 6 tahun. 6 tahun. Nah, Jadi kalau persoalan itu sih apa ya, banyak perspektif lah. Kalau persoalan bagaimana mahasiswa itu tidak bisa lulus di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat gitu. Jadi yang harusnya 4 tahun lulus, ada beberapa banyak mahasiswa itu yang telat, termasuk saya. beberapa apa banyak nih? Beberapa lah. Kalau Beberapa. kita terlalu generalkan kan nanti soalnya banyak juga mahasiswa yang lulus di waktu yang tepat, betul. Kendalanya apa kira-kira? Ini Kalau singkat buat cerita. Karena saya terlalu asik di organisasi ekstra gitu. Oke. Sehingga kuliah saya terganggu. Nah, itu yang tidak patut dicontoh oleh teman-teman. Kenapa, Bos? Tenang. Ini kok emosi nih. Oke, terlalu asik di organisasi Ya, ekstra. Ekstra sehingga saya melupakan tugas pokok saya datang ke Jakarta ini mau ngapain gitu. Kan awalnya mau kuliah gitu. Sehingga itulah yang mungkin menghambat. Saya pesan untuk adik-adik mahasiswa atau yang saat ini masih aktif ini, jangan nanti kemudian organisasi ekstra itu mengganggu kuliah kalian. Kuliah. Jadi harus bisa menilai. Nah,
salahnya saya merasa salah, bukan membenarkan diri saya juga yang sampai saat ini belum lulus gitu. Tidak bisa membagi waktu itu, Bang. Jadi terlalu fokus dengan salah satunya. Harus bisa imbang gitu antara organ ekstra dengan kuliahnya gitu. Sehingga nanti bisa berjalan bareng tuh. Jadi kuliah tuntas, organisasi bisa berjalan dengan baik gitu. Betul. Oke, sekarang sudah sampai tahap mana nih? Maksudnya untuk sampai bisa lulus itu sekarang udah sampai tahap mana? Misalnya skripsi kah atau penelitian kah atau udah sampai tahap mana nih untuk proses? Jadi kalau untuk skripsi proses saya sekarang ya insya Allah tinggal menunggu ACC dari dosen pembimbing. Amin ya Allah. Teman-teman. Oke. Teman-teman, kita doakan sekalian buat Mas Ali Fikri alias Acong agar segera lulus. Amin. Ya aku nggak jadi deh. Jadi itu banyak-banyaklah ruginya kalau kita nggak bisa lulus tepat waktu gitu. Termasuk banyak keterlambatan yang harusnya kita bisa gapai gitu. Itu tertunda karena kita belum lulus gitu. Karena ada kayak masih mengikat gitu. Kita mau ngapain mengikat, terikat dengan benar. Dan jangan lupa ini tanggung jawab kita kepada orang tua sebenarnya untuk meluluskan ini gitu. Oke, sekarang teman-teman sekalian, tadi pemaparan dari Mas Acong, sekarang kita dengarkan pemaparan dari Mas Suryo Ilham. Gimana Mas Suryo Ilham, kira-kira apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ceramah gimana bro? Warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya pertama, sudah lulus atau belum? Belum. Yang kedua, kenapa belum lulus? Atau kenapa yang ketiga, kenapa susah untuk lulus itu? Kenapa susah? Dan masa studinya berapa lama? Mas Suryo Ilham ini, monggo dijelaskan ke kawan-kawan. Ini secara de facto dan Bisa dimakan dulu ini. Mulut terlalu. Itu tidak apa-apa lah. Per hari ini secara de facto dan secara de jure saya bisa mendeklarasikan diri kepada publik semua bahwa hari ini saya sudah dinyatakan lulus. Per hari ini berarti? Per hari. Nah, per hari ini. Kalau wisuda kan cuma seremonial aja. Oh, jadi lulus tapi belum wisuda. Iya. Belum sudah. Mas Suryo Ilham, saya tanya dulu dari kampus mana kira-kira? Saya berasal dari kampus yang biasa-biasa saja, yang melahirkan mahasiswa biasa-biasa saja. Yang luar biasa adalah, ya tadi. Yang luar biasa adalah? Nggak ada. Gimana itu bro? Yang luar biasa adalah tanggapan publik aja, padahal sebenarnya bagi saya sendiri adalah biasa-biasa saja. Begitu. Yang luar biasa sebenarnya juga diri kita sendiri sih. Benar. Nah, lokasi kampusnya ada di mana nih? ada di utara Panti Rapih kalau teman-teman tahu. Panti Rapih itu nama rumah sakit sebenarnya. Oke, itu di kota mana? Di kota Jogja. Oh, kota Jogja. Iya. Itu yang kita tunggu. Nah, itu yang kita tunggu. Patokannya itu Panti Rapih. Selatan adalah rumah saya, nah utaranya adalah kampus saya. Di situ ada berapa kampus kira-kira di utara yang tadi disebutin Mas Ilham itu? Ada banyak. Kan Jogja ini kota pelajar, ada Benar. Utara ya. Masuk aja boy, masuk aja. Teman-teman sekalian, ini ada kawan kita yang kemudian kita ngopi dulu. minta tolong untuk membuatkan kopi. Kawan kita ini baik kali. Anjing. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Nah, perkenalkan dulu boy. Enggak tahu. Kopi dulu ini. Terima kasih boy ya kopinya ya, luar biasa. Pegang boy. Coba suap. Duduk di sini boy. Duduk di sini. Oke anjing. Pakai itu. Boy, ini boy masuk boy. Nah, oke teman-teman sekalian. Kenapa? Kita kedatangan salah satu kawan saya yang mungkin teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, terserah sersan bahwa kawan kita yang satu ini berasal dari Padang Sidempuan, kalau nggak salah ya? Enggak. Oh, enggak. Kok berubah lagi boy? Berarti enggak. Kalau nggak salah berarti benar. Oke. Namanya Aprijal Harahap. Oke. Boy. Nama panggilan Boy. Mas Ilham tadi kuliahnya di utaranya Rumah Sakit Panti Rapih yang berlokasi di Jogja. Bukan begitu? Iya. Nah,
kendalanya apa kira-kira? Sebelum ke kendala, masa studinya berapa tahun sehingga bisa sampai dengan per hari ini menyatakan lulus itu berapa lama? Ini nggak, podcast hari ini bisa jadi agak serius juga sih. Iya kan, serius tapi santai. Ya. Sersan. Ya semoga besok saya menjadi orang sukses. Amin. Itu doa kita semua. Kita semua itu. Jangan lupakan podcast hari ini karena Masya Allah. ya menjadi batu loncatan juga sebenarnya. Boy, makan boy. Nah, pertanyaanmu ini sebenarnya ditarik lagi sebenarnya. Gimana kok bisa masuk kampus itu? Oke. Latar belakangnya apa dan segala macam kan. Saya masuk melalui jalur SBMPTN. Coba jalur apa itu dijelaskan dulu. Jalur apa dulu? Kita SBMPTN ini Sebelah mananya jalur Gaza itu? Iya, itu kan bertanya-tanya. sebelah mananya jalur busway itu? nggak tahu juga ya. SBMPTN itu kepanjangan dari apa sih? Nah, inilah. Seleksi bersama. Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, Berarti saya di Universitas Negeri oke. di Yogyakarta. Jakarta. Ya silahkanlah dicari. Tafsirkan. Nah, ada berapa universitas negeri. Oke. Selang waktunya berapa tahun itu sampai Ya, lulus itu? Masuk kuliah angkatan berapa? Tahun berapa? Lulusnya tahun berapa? Saya masuk kuliah tahun 2014. 2015 saya masuk SBMPTN dan saya memilih 3 jurusan nih. Oke. 1 jurusan hukum, 1 jurusan ilmu politik dan pemerintahan, dan 1 lagi saya ambil di 3 akuntansi kalau nggak salah. Tiga-tiganya lulus semua? Enggak lah. Oh. Yang mana yang lulus ini? Saya enggak. Saya terpilih di pilihan kedua. Jurusan ilmu politik dan pemerintahan. Oke. Kau cari tempat yang nyaman dulu lah. Udah belum? Udah. Politik pemerintahan. Terus? Tapi aku nggak jelas juga, masih nggak jelas nih. Masuk kuliah ini bingung kan? Bingungnya tuh mau ambil jurusan apa? Karena posisinya kan buta juga sebenarnya. Karena ya di tanah apa yang baik kita lakuin. Betul. Berarti untung-untungan lah milih 3 Ya. jurusan itu ya. Untung-untungan di situ. Nah, Merokok dulu, boy. sebenarnya patokan hukum ini karena beberapa tetangga, ada beberapa senior juga kan alumni hukum yang sama juga di universitas itu. Jadi lebih enak sebenarnya cari literatur, diskusi dan segala macam. Tapi ya takdir namanya sebenarnya lebih request ke bapak sih. Untuk ke politik pemerintahan. Ya, bingung nih. Awalnya kalau dari hati sendiri kan pariwisata sebenarnya. Oh, karena gitu. jiwa saya adalah jiwa petualang yang nanti akan saya beberkan cerita ini pasca ya. Di podcast selanjutnya. Kalau teman-teman Nilainya masih nyambung. Ini alasan kenapa saya lulus telat di sini. Nah. Oh iya. Masih nyambung nggak? Ya, lanjut cerita. Nah. Ditanggapin. Ini semuanya ditanggapin. Ini ditanggapin. Ya ente juga salah, ngapain dipotong? Nah, jangan dipotong dulu. Kan sudah kasih ke saya ininya. Iya, kan masalah menjelaskan keterlambatan dia untuk lulus sehingga kita bisa melihat. Salah satu Nah. aspeknya itu adalah kenapa sarungnya itu diangkat, kan penistaan. Nah, itu dia. Kan nggak kelihatan nih. Aurat. Ini kelihatan. Oh iya. Back to topic. Oke, kenapa lama? Oh, jadi dia lama selesai. Oh. Itu ya, oh ya. Lambat keluarnya. Bukan. Lama keluarnya. Kenapa lama keluarnya, Mas Ilham? Belum. Karena ditahan. Napasnya panjang nih. Nggak, secara teoritis saya selesai 3,5 tahun. Oke, secara teoritis. Secara teoritis, SKS selesai, mata kuliah selesai. Cuma akademik semua selesai. Yang ngulang enggak lah. oke, Ngulang terus itu cuma sebenarnya nggak diulang pun nggak masalah, cuma menemani teman lah. menemani teman. Nah, alasan saya ada 2 paling nggak. 1, saya ini kan dididik, kalau kata Sheng dalam One Piece nih ya, laki-laki itu dididik oleh perjuangan dan penderitaan. Cocok. Nah, berawal dari tadi itu kan soal petualangan. Nah, jiwa saya ini adalah jiwa mengembara, Mas, jiwa petualang. Nah, setelah pasca 3,5 tahun, mulailah saya kemudian mengembara nih. Mulai mengembara, hampir juga 3,5 tahun juga, Mas. Oh, mengembaranya nih. Iya, maksud Oke. saya, Maksud saya terlalu panjang. Enggak, tadi belum disebutkan masuknya dulu. Masuknya tahun berapa Udah ini? disebutkan tadi 2014. Oh, ini. Inilah kadang-kadang Berarti kalau dihitung sampai sekarang udah tahun ke-7. tahun ke-7. Nah, ini nggak bisa ngitung kan? Udah lanjut. Bahaya. Nah, Yang 14, Iya. tambah 6, 20. 20 tambah 2, 16. duh.
22. 20 tambah 16. Ih, 20 tambah 2, 8 lah. Tapi 8 tahun lah. 8 lah sekarang. Iya. 20 tambah 2, 22, Bang. Iya. Kok bisa 8 ini dari mana? Oh, nilainya itulah. Jadi kalau tahunnya 2020 selesai 2022 hitungannya ditambah 4 tahun, ditambah 6 tahun jadi 8 tahun. 8 tahun, 6 tambah 2. Nah, maksud saya selesai nih secara teoritis di kampus. Oke, menemani teman tadi sampai mengembara 3,5 tahun lagi nih. Ya. Nah, terus? Ya, selesai secara teoritis di kampus ya walaupun hari ini lupa juga apa yang saya pelajari juga, tapi sedikit-sedikit bisa lah. Saya bisa membuktikan secara ilmuwan saya. Nah, fungsi 3,5 tahun sebenarnya untuk memuaskan jiwa saya sebenarnya. Oke. Karena siap. Ya, mayoritas pulau-pulau di Indonesia udah, pulau besar di Indonesia udah. Sudah pernah disinggahi ya? Nah, tapi ya bersyukurnya semua itu gratis, Mas. Semua itu gratis, baik difasilitasi oleh negara dan atau fasilitas kampus. Oke. Di situ. Nah, dari situ saya nggak menyesalkan juga sebenarnya. Lulus selama 7 tahun lah atau lebih itu nggak menyesalkan karena saya mendapatkan pengalaman yang lebih dibanding teman-teman yang lulus cepat. Oke, menangnya di pengalaman itu ya. Menang di pengalaman. Nah, benar-benar. Sempet juga sebenarnya di tahun kedua ini saya nyoba lagi nih SBMPTN lagi jurusan antropologi. Oke. Nah, entah kenapa setahun setelah berjalannya waktu